Nah, siapa etnis ini? Bukan seluruh dunia, Pak, tapi 12 suku tadi itu gitu. Karena kalau kita merujuk ke original teks itu etnos itu etnis. Nah, siapa etnis itu? 12 muridnya itu yang disuruh oleh Yesus tadi gitu. Gitu. Lanjut, Mas. Bicara dikit, Pak. Ya karena ya Bang Christian, sebentar Bang Tito. Bahkan di Matius 10 nomor 5, di situ Yesus melarang ke 12 murid untuk, ya, di Matius nomor 10 pasal 10 ayat 5, coba dibaca Pak. Pak Christian. Oke, saya ke Matius 15 tadi juga yang Anda bilang itu ayat 24 ya. Ya. Umat yang hilang dari domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini ceritanya sebenarnya lain kan. Ini karena Yesus hanya menguji iman dari perempuan yang di luar Israel itu kan. Kan dikatakan perempuan, ayat 27 coba baca ayat 27. Benar Tuhan, namun anjing itu, kan Yesus bilang, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi pengertian anak-anak itu adalah sama pengertiannya dengan domba-domba yang hilang atau umat Israel sendiri. Itu disamakan dengan anak-anak pada ayat 26. Iya, yang manggil dan melemparkannya kepada anjing. Nah, anjing itu seolah-olah Yesus mengumpamakan bahwa orang yang di luar Israel itu adalah anjing. Nah, sekarang kita dengar respon perempuan itu. Dia bilang begini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, maka jawab Yesus, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan sekitar gitu itu anak sembuh. Bapak, jadi artinya Bang Christian, Bang Christian sebentar Bang. Mengerti. Kalau kita lanjutkan jangan mengambil ayatnya, saya mau ini semua. Bang Christian, tahu konteksnya. Bang Christian, ya kalau kita lihat ke bawahnya lagi, kita bisa menyimpulkan bahwa yang memanggil Yesus Tuhan itu orang yang depresi karena anaknya kenapa itu? Anaknya sakit, ya kan? Iya. Karena depresi orang-orang yang berarti ciri-ciri orang yang menyembah Yesus itu orang depresi. Kok mau bilang ini kan orang mau mengharapkan begini, sama seperti begini. Kalau anak bapak sakit, tentu Anda juga pasti akan kurang stabil kalau dalam keadaan yang sakit berat. Iya, ibu-ibu itu kan manggil Tuhan kepada Yesus, ya kan? Oke. Itu menandakan bahwa orang yang menyembah Yesus itu orang yang depresi karena anaknya sedang sakit, gitu. Kok Anda kan menyimpulkan, kalian itu jangan membaca lantas mengartikan, selalu mengasumsi lantas bilang orang ini depresi, orang ini apa. Gak bisa begitu dong kalian. Emang kalau pakai data ini mikirnya panjang banget. Bisa nggak saya berbicara dikit aja? Itu di Matius 10 nomor 5. Kedua belas murid itu sebentar. Di Matius 10 nomor 5. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Itu melarang ke kota lain. Hanya di Bani Israel Yesus itu. Oke. Jadi awalnya begini tadi saya bilang supaya sebentar Tito. Bentar, habis ini baru Anda bicara. Jadi begini, seperti yang saya bilang tadi, sebaiknya kalian menyampaikan sesuatu dari kalian, kami menyampaikan atau bertanya. Kalau saya bertanya tentang kalian, silakan jawab. Kalian bertanya tentang Bang Maher tadi. Bang Maher apa tadi? Kata-kata original teksnya? Bang Maher. Ya udah begini, saya sudah tahu itu originalnya. Jadi begini, kalau selalu kita pakai, Yesus bilang begini, di ayat ini bilang begini. Nah, kalau saya juga bilang begini, Yesus berkata kepada orang Yahudi, aku sudah ada sebelum Abraham. Apakah kalian percaya akan kata-kata itu? Karena memang dia sudah ada sebelum Abraham. Karena kenapa dia berkata begitu? Karena dia memang adalah Tuhan sendiri, adalah Allah sendiri. Itu yang kita harus imani seperti itu. Jadi kalau bagi kami itu tidak ada kata-kata atau suatu ayat pun yang membingungkan atau yang kontradiksi sama sekali. Itu yang kami imani. Karena tujuannya itu. Dan Yesus berkata apalagi yang di dalam Matius 17 itu ayat, orang selalu bilang, tuh baca ayat 3 begini, ayat 3. Saya bilang coba baca ayat 2.
Baca ayat Ada 2, yang cuma Yesus ada yang membingungkan, Pak. yang bisa memberikan hidup yang kekal. Nggak ada orang Benar. lain. Tapi begini Tapi Pak ada yang Christian, membingungkan, Pak. ketika Izinkan Bapak saya bilang berbicara tadi, bentar aja, Pak. tunggu dulu Pak Tito, sabar Pak Tito, sabar. Biar tidak rancu ini, nanti kasihan kita diskusi Pak Tito, Pak Christian lari-lari ke sana kemari. Kalau Bapak lagi membawa hidup yang kekal, justru penekanan Yesus adalah hidup yang kekal apa Pak? Bahwa Yohanes 17 ayat 3. Itu kan jelas kalau Bapak menarasikan tadi hidup yang kekal, larinya ke Yohanes 17:3 sebenarnya itu. Hidup yang kekal apa itu? Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang esa, bahwa Yesus Kristus adalah utusan, Pak. Iya, betul memang seperti itu. Iya. Jadi kan orang akan mengalami dia bukan Tuhan, dia utusan. akan mengalami hidup kekal jika mempercayai bahwa Allah adalah Allah satu-satunya dan Yesus memang diutus oleh Allah. Kalau Yesus diutus oleh Allah berarti kan dia datang dari Allah. Berarti kalian harus percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Betul. Maksud saya benar-benar bahwa Yesus datang dari Allah. Bukan sekedar dia lahir dari Bunda Maria. Bahkan Bapak pun itu dari siapa? Dari tidak mungkin kedudukan Sang Pencipta sama dengan yang diciptakan, Pak. Itu tidak mungkin. Ketika Bapak memanarasikan itu, nah, ketika Bapak bilang dia memang utusan, ya kita sepakat memang, karena memang dia utusan dan di semua ayat banyak menerangkan bahwa dia juga mengaku nabi gitu. Justru lebih banyak dia mengaku sebagai utusan itu sendiri. Oke, benar. Gitu. Sekarang karena rujukan teman-teman Kristen adalah Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1:14. Paling banyak itu rujukannya. Benar. Jadi enggak, yang lain juga. Bagaimana ketika dia berbicara bahwa dia mengatakan kepada bangsa Israel atau kepada orang Yahudi bahwa bukan cuma itu juga. Ya, ada juga itu sudah sebelum Ibrahim ada, dia sudah ada, dia bilang aku ada. Itu artinya menyatakan kekekalannya. Kemudian juga dia berkata kepada orang-orang Yahudi, pada orang Israel bahwa kalian itu tidak mengenal Allah, kalian tidak pernah melihat rupanya, tidak pernah mendengar suaranya. Hanya Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu datang dari Allah. Itu maksudnya utusan Allah itu dia benar-benar tapi datang Yesus juga justru dari tidak, Allah. Harusnya Bapak jangan comot-comot ayatnya dong Pak. Bapak larang kita comot. Yesus justru tidak menerangkan di situ Pak, bahwa dia yang melihat Allah itu sendiri, tidak ada di situ justru. Tidak ada yang pernah melihat bahkan mendengar suaranya. Coba baca lanjutannya, itu tidak mengatakan bahwa hanya aku yang melihat atau mendengar itu. Makanya kan Yesus berani berkata, barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat dia yang mengutus aku. Nah itu apa artinya? Apa artinya? Biar nggak lari-lari ininya apa namanya? Jadi kehidupan ini kehidupan kekal, ini bakal ke kehidupan. Cuman Bapak nggak ngeyel gitu lah. Di sini nggak apa ya, iman buta. Menurut Bapak Christian, Tuhan yang memperkenalkan ketuhanannya kepada manusia, atau manusia yang menteorikan, memperkenalkan, mengajarkan ketuhanan kepada sesama manusia? Silakan Bang Christian. Saya tidak tahu menjawab itu mulai dari mana, tetapi lebih baik saya mau menyimpulkan saja bahwa saya percaya bahwa semua perkataan dalam Alkitab itu adalah diilhamkan oleh Allah. Jadi apapun isinya itu saya mempercayai. Nggak bisa jawab ya? Bukan nggak bisa Tuhan, jawab. ya Tuhan yang memperkenalkan ketuhanannya kepada manusia, atau manusia yang memperkenalkan ketuhanan itu sendiri? Saya rasa yang pertama adalah Tuhan berbicara kepada manusia dari awal itu secara turun-temurun. Nah, sekarang tunjukkan data yang ketika Yesus datang ke dunia ini, dia Yesus menerangkan bahwa dia itu pencipta langit dan bumi gitu. Dia itu Tuhan gitu. Silakan Bang Christian. Biar nggak lari kemana-mana gitu. Oke ya. Oleh dia segala sesuatu telah diciptakan dan tidak ada sesuatu pun yang
tidak diciptakan Enggak, itu di luar wahyu kan, dia. wahyu kan itu. Oh, bukan, Pak. Perkataan Yesus Jadi, sendiri gitu. dengar. Perkataan Yesus sendiri. Kok kalian selalu menanya perkataan Yesus sendiri? Halo, Makanya halo. aku bilang tadi, segala perkataan Ya Bang Regina, Allah gimana itu Bang Regina? firman. Minta izin. Saya mau bertanya Pak Christian itu. Ya, Pak silakan. Christian ini apa? Pendeta, belajar Tritunggal ya. teologi, pendeta atau apa? Bukan, Pak. Saya cuman orang Kristen biasa. Oh ya, sama. Maka beri penjelasan yang mesti jernih. Jangan Iya, jadi membingungkan begini kita Bang juga Regina. yang dengar gitu. Kalau saya makanya tadi itu 3 roomnya itu langsung close karena saya masuk, saya menjelaskannya. Saya bilang begini, jangan kalian itu menyamakan cerita sapi dengan kuda. Jadi satu ayat diambil ceritanya lain, satu ayat diambil ceritanya lain, gitu. Kemudian saya menjelaskan bahwa sebaiknya apa yang saya iman ini, kalau kalian percaya, saya jelaskan. Iya. Mana tahu ada orang Kristen yang belum sungguh-sungguh, dia lebih sungguh-sungguh. Begitu juga kalian, silakan paparkan saja apa kisah hidup Nabi atau pernyataan-pernyataan Allah kepada Nabi dan apa yang diajarkan. Mana tahu ada orang yang belum sungguh-sungguh menjadi Muslim akan menjadi lebih beribadah lagi. Begitu, Cuman kan? jadi konteksnya begini Pak, ketika Bapak menarasikan seperti itu bukan diskusi namanya, kita khotbah. Kalau kita khotbah begitu, mending Bapak buka komal, saya buka komal, kita khotbah masing-masing. Nah di sini adalah ranah bagaimana kita sharing, diskusi gitu, kan begitu. Jadi ketika ada sanggahan juga atau pertanyaan dari kami, ya wajar saya pikir karena kita lagi berdiskusi atau lagi sharing gitu. Kalau Bapak bilang ya saya menjelaskan saja begini tanpa kita misalnya berbicara juga, berarti Bapak sama dengan khotbah ya. Mending kita buka komal masing-masing Pak, begitu mungkin. Oke, jadi begini. Nah, tetapi begini, tolong kalau sudah dijelaskan, jangan dipaksa-paksakan dengan menggunakan pemikiran sendiri atau bisa begini. Akhirnya tidak, begini. Pak. Justru yang saya bilang tadi itu justru ada di Bible, Pak. Saya tidak pernah demi Allah demi Rasulullah, saya tidak pernah mengatakan dengan asumsi saya. Justru kayak tadi saya bilang Yohanes 17:3, hidup yang kekal itu kan saya ambil di Bible, Pak. Saya tidak pernah berasumsi sendiri gitu. Betul. Gitu. Cuman kita, makanya saya bilang kita harus mengambil Alkitab secara keseluruhan. Tidak boleh hanya menjustify satu ayat menjadi ayat. Sebentar Pak. Iya paham saya. Menurut Bapak, doktrin Tritunggal itu Tuhan apa bukan? Doktrinnya, doktrinnya Tuhan apa bukan? Sebentar Bang Dakiki, baiknya tanyakan dulu sejarahnya konsep Tritunggal itu Bapak tahu atau tidak sebetulnya, gitu dulu. Nah silakan Bang Marsal. Ya ini paham Pak Christian ini kan Tritunggal tapi nggak mau sharing gitu, nggak mau sharing. Ya coba tolong jelaskan Pak, dari mana muasalnya konsep Tritunggal itu? Begini Pak, kalau mau bilang dari mana itu kan kita bisa baca semua. Dari mana itu kan semua kita bisa baca. Di Google semua kita menjelaskan. Tetapi saya sudah bilang dari awal, kalau Bapak mungkin belum hadir tadi, baru masuk, saya sudah bilang bahwa saya tidak menyebut diri saya Tritunggal. Walaupun karena itu tidak ada di dalam Alkitab, walaupun mungkin dari cara saya menjelaskan tentang kemahakuasaan Tuhan, mungkin orang akan berpikir seperti yang menduga, oh mungkin ada kalau begitu ada Tritunggal. Tapi saya bilang, saya tidak menjelaskan, saya tidak menyebut diri saya seperti itu. Makanya saya tidak pernah pusing dengan sejarah bagaimanapun sejarahnya. Saya tidak pusing dengan sejarah. Oke. Sekarang silakan Bang Tito, silakan. Oke, baik. Pak Kristen percaya nggak ada siang ada malam? Ini Tuhan sendiri ciptakan loh. Saya nggak berbicara pakai data lagi. Pak Kristen percaya nggak adanya siang adanya malam? Pak Kristen percaya nggak itu? Iya. Oke. Pak Kristen percaya nggak ada siang ada malam, ada surga ada neraka, ada perempuan ada lelaki? Tapi dalam Kristen itu nggak ada neraka, Pak. Gimana itu, Pak? Dalam apa? Dalam Kristen nggak ada neraka, cuma ada surga aja. Oke, silakan aja Anda bicara
Misalnya ayat mana yang menunjukkan bahwa cuma ada surga tidak ada neraka? Itu ada dalam Al-Quran juga ada itu. Kalau aku nggak tahu lah Pak, dalam kitab aku orang nggak berilmu Pak. Tapi dalam Al-Quran itu kalau Islam itu emang kuasa Allah itu memang hebat. Ada api, ada air, ada sejuk, ada panas. Anginnya nggak terlihat, pokok bergoyang itu ada semua. Ya sekarang yang Tapi ya silakan Bang Yal Sebi. di Kristen itu Ntar Pak, yang gimana Tito mereka, bilangkan, gimana yang kepercayaan Tito orang Kristen bilangkan Pak, nggak percaya di adanya Quran neraka ya. Pak. Di Quran ada surga dan neraka. Di Kristen nggak ada, cuma ada surga. Makanya saya tanya, tolong kira-kira kenapa sampai bilang di Kristen itu nggak ada neraka? Nah, kenapa? Ya silakan, Anda yang berpendapat seperti itu kan. Coba jelaskan dulu. Karena orang Kristen nggak percaya itu, nggak percaya Dasarnya, ciptaan. Orang Kristen nggak percaya kekuasaan Allah, nggak percaya ciptaan Allah itu yang maha tinggi. Dia menciptakan langit dan bumi berpasang-pasangan Pak. Dia menciptakan perempuan dan lelaki. Dia menciptakan surga dan neraka. Tapi di Kristen itu tidak ada nerakanya Pak, hanya surga aja. Di mana kepercayaannya Pak? Di mana nerakanya Pak? sekarang yang kamu bilang tidak neraka itu kenapa kamu bilang tidak neraka? Bagi kamu kan nerakanya orang Kristen nggak ada. Allahnya nggak menciptakan neraka, orang Kristen nggak menciptakan neraka Allahnya. Ada nggak Bapak? Jika ada Maksudnya Bapak kamu percaya sudah nggak? baca semua Bang isi Tito, Alkitab. maksud Bang Christian itu Alkitab ada nggak bahwa dalilnya yang menyatakan di Kristen nggak ada Iya, nggak ada itu. neraka, ada nggak dalilnya gitu? Maksud saya maksud Bang Christian biar nggak ini muter-muter. betul Aku sekali ini Bang, mantap. gini aku ini orang nggak berilmu, nggak tahu dalam pasal ini. Bang Tapi aku maksud lihat saya tuh juga Bang, itu Pak. Bang Dalam maksud saya Al-Quran juga itu kalau ada maksud neraka saya dan nih lihat-lihat aja dan ya dulu yang di atas nih, jadi nyimak-nyimak aja dulu biar biar nggak apa namanya nanyain sesuatu yang apa ya yang nggak by data gitu loh. dalam Ini nggak Al-Quran Bang itu Bang ada Tito, Sharing Pak. pakai data masalahnya Pak Tito. Pak Tito gitu. Dalam Nyimak-nyimak aja Al-Quran dulu. itu ada. Dalam Al-Quran itu ada neraka dan surga. Enggak, Iya. maksudnya begini Pak Tito, Anda menjustis di Bible tidak ada neraka dari mana? Anda sudah baca? Kalau di Bible itu memang nggak ada. Iya, Anda Itu sudah baca. Iya, di mana yang sebab bilang itu nggak saya ada? katakan, itu sebab dari itu saya mana, katakan kenapa nggak ada di Kristen itu? Itu saya bertanya. Enggak, Anda Kenapa ini Islam nggak apa ada? Kristen sih? Islam dong. Enggak, maksudnya Anda bisa menjustis tidak ada di Bible itu Anda sudah baca? Satu Bible? Karena saya sudah bertanya pada pendeta kata nggak ada. Oh, saya tanya Pak Christian kalau Iya, itu tanya katanya pasti. Pak Christian. Ada nggak gitu? Jadi jangan just Iya, jangan dulu menjustis, bro. Anda seolah-olah menjustis gitu. kita kan muslim nih, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Oke baik. Nggak, maksudnya Jadi yang saya tidak, kemana apakah nerakanya itu? dia Kenapa baca? nggak ada? Jadi pertanyaan Bang Apakah- Tito ini, sebentar Bang Christian, saya ini aja ya. Apakah oke. di Kristen ada nggak ada neraka apa tidak gitu? Di Kristen itu ada neraka apa tidak? Apa Oke, surga semua gitu? Bang Tito kalau ada HP, ada Alkitab, coba search aja kata neraka, langsung keluar kok kata nerakanya. Search saja. Ini aku ini aku muslim ya Pak ya, tapi aku berbaik hati, tunjukkan datanya. Silakan Pak Marcel. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini ada yang jadi persoalan Bang Tito, sebetulnya bukan ditanyanya neraka ada atau tidak, siapa yang mengisi neraka ini. Iya, itu Pak Gitu, Tito. Oh gitu. Artinya gini, brother, kita mau diskusi ini memang yang betul-betul mengedukasi gitu. Artinya jangan dulu menjustis tanpa kita belum melihat langsung gitu. Itu ya, saudaraku ya. Ya. Maaf ya. Karena Silakan Pak Tito tanya ke Pak Christian. Pak Christian, menurut Pak Christian, keyakinan di dalam Kristenan, siapa yang mengisi di dalam neraka? Silakan Pak Tito tanyakan itu. Siapa yang mengisi di dalam neraka, gimana itu Pak Christian?
Oh, ini saya mau menjawab ya. Saya yang menjawab. Saya yang ditanyain. Halo. Halo. Iya, Pak. Pak Christian yang ditanya, Pak. Aduh, tentu harus ada beberapa ayat ya. Gak apa-apa, Pak. Nanti Bapak ngomong aja sama saya, nanti saya tampilkan di sini. Atau Kita sama-sama baca. Bang Pak Tito Ada ini contohnya apa namanya? begini. Silakan, Mungkin silakan. Bang Regina nanti tambahkan ya. Contohnya begini kan. Yang harus kita takuti itu adalah, jadi dibilang, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Itu juga berarti neraka ada kan? Gitu. Jadi kalau gitu orang Kristen memang ada neraka ya? Ada atau enggak ada ya? Tadi kan saya sudah baca salah satu ayat Alkitab yang mempunyai kata neraka. Gitu, berarti kalau ada dalam ayat ya berarti ada dong. Oh, karena saya pengen tahu yang menyalib Yesus itu dia masuk neraka atau masuk surga? Bagaimana? Yang menyalib Yesus dengan kejam itu dia masuk neraka atau masuk surga? Oh, orang-orang perwira yang misalnya perwira Roma atau orang-orang Yahudi yang setuju, yang menghasut-hasut tentang pembunuhan Yesus itu. Iya, dia masuk neraka atau masuk surga kah? Masuk surga neraka itu saya tidak tahu, itu nanti Tuhan yang tentukan. Tetapi yang saya mau katakan begini. Karena kalau setiap perbuatan ada pembalasannya. Sebab itu Tuhan menciptakan surga dan neraka gitu, Pak. Betul. Jadi begini, kalau seseorang jadi begini. Kalau orang begini kan, mengapa saya memang di Alkitab ada neraka, tetapi kenapa saya tidak mau membahas tentang neraka? Karena itu adalah tersedia bagi orang-orang yang akan dihukum Tuhan. Sedangkan kalau kita yang paling kita suka itu yang saya bilang, apa yang paling manusia suka dalam hidup ini adalah kalau dia hidup tidak mati-mati untuk selamanya. Nah, orang yang mau hidup tidak mati-mati untuk selamanya, artinya orang yang ingin hidup selama-lamanya adalah orang yang percaya kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan mengakui bahwa Yesus telah mati dan bangkit, dan kuasa kematian dan kebangkitan itulah yang telah menghapus semua dosanya, dan setelah itu kita percaya kepadanya dan mengimani semua itu, di samping kita menjalankan hidup kita ini setiap hari dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itu yang saya imani. Di luar dari itu tidak ada. Yesus menciptakan manusia, gitu Pak, gitukah? Tetapi Yesus juga yang menebus dosa manusia. Lalu jika ada neraka, untuk apa neraka diciptakan? Saya sebenarnya tidak suka bicara neraka, tapi kalau bicara neraka seperti yang saya bilang tadi, neraka adalah bagi orang-orang hukuman, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mereka yang akan dilemparkan ke lautan api yang menyala-menyala. Itu yang neraka kalau dalam versi Kristen ya. Oh gitu. Oke, baik. Ya, itu saja ya. Ini Pak Tito, tidak, silakan. Sebentar Bang Christian. Ini Bang Tito Muslim ya Bang? Muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa setelah wudhu bisa Bang? Doa setelah wudhu belum bisa lagi Bang. Belum bisa. Makanya kalau belum bisa nanti sesudah di sini ya Abang jangan dulu naik komal-komal Kristen. Abang nyimak-nyimak dulu di komal Muslim biar bisa mirroring gitu. Mirroring itu apa namanya? Ketika ditanya tanya balik. Jadi apa ya? Saling tanya gitu. Jadi bukan angguk gitu. Ngerti nggak? Di Rasulullah, Islam, Allah dijelek-jelekin, iya angguk gitu. Ngerti nggak? Jadi jangan naik komal-komal Kristen dulu ya. Iya. Oke, nyimak di bawah aja dulu ya. Oke. Ya silakan Bang Yuel.
Masuk Bang Yuel yang mau disampaikan tadi. Ya, terima kasih buat kesempatannya, Kak. Tadi aku ingin nambahin tapi udah lupa ini lagi, Kak. Udah lupa apa yang aku mau nambahin tadi. Udah lupa topiknya. Udah kelewatan tadi, Kak. Ya. Oke, baiknya gini, Bang Yul masih mau ada yang ditanyakan? Udah nggak ada sih, Kak. Oke, baik. Mungkin kita kasih kesempatan kali aja host Kiki ya ke Pak Kristen untuk bertanya tentang Islam ya. Gimana? Ya, silakan. Silakan Pak Kristen, mungkin ada yang mau ditanyakan dalam Islam, silakan. Oh ya, sebenarnya saya ingin hanya menambah pengetahuan saya, jadi tidak bermaksud apa-apa. Contoh begini, yang saya ingin ketahui adalah di Kristen ada juga apa tuh? Mau bilang jenis, ada salah satu aliran Kristen ya, aliran Kristen yang mengharamkan makanan atau halalkan makanan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kalau dari Muslim, saya ingin tahu sih dari Quran mana atau dasar hukum atau dasar kajian apa yang menyatakan sesuatu itu haram atau halal. Silakan. Tentang haram dan halal ya, Pak? Iya, makanan. Ini tentang makanan. Misalnya, di ayat mana baik. Atau di mana itu sebentar Pak ya, misalnya saya carikan babi itu datanya biar saya haram. tunjukkan ke Bapak ya. Oke. Tunjukkan nanti bentar ya. Al-Maidah 3, Bang Marcel. Jadi baca ya, soalnya saya tidak punya Quran atau hadis. Biar pengetahuan saya tambah juga. Iya, baik Pak. Saya bacakan ininya, terjemahan aja Pak ya. Iya, langsung aja terjemahan supaya saya mengerti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutilah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Itu Pak, Al-Maidah ayat 3. Oh, Al-Maidah 3. Tambahkan sedikit boleh Pak Kristi? Secara oke, silakan. Oke, di surat jadi banyak sebenarnya ayat yang menjelaskan tentang halal haram suatu makanan, termasuk di surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal yang baik yang terdapat di bumi ini, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ini ada penjabarannya lagi, sungguh setan itu musuh yang nyata. Nah, artinya makanan yang halal adalah, tadi saudara saya juga memaparkan, itu yang paling utama adalah ketika kita, salah satunya ketika misalnya kita ingin menyembelih hewan, itu harus dengan menyebutkan nama Allah di situ, ada doanya gitu Pak. Nah itu salah satunya, dan tidak boleh memakan bangkai, daging dan lain-lain. Nah, ada penjabaran lagi, hewan ini tidak bisa dimakan seperti itu Pak. Jadi banyak surat yang menjelaskan soal itu ya. Terima kasih. Jadi tidak ada penjabaran serinci seperti kalau kami itu ada Advent kan, atau yang seperti yang menggunakan kitab dibilang Yahudia ya. Tapi kalau kita itu di Perjanjian Lama itu diuraikan kan, misalnya jenis-jenis binatang apa yang haram, binatang apa yang halal. Di samping tadi dibilang tercekik, itu juga di Kristen ada tercekik atau diterkam binatang buas, itu ada juga. Nah, kalau maksudnya kalau di Muslim Pak, itu kalau rincian misalnya babi, anjing ada. Atau apa, itu ada ya uraiannya? Ada uraian. Ada. Itu di hadis ya? Di Al-Quran, di hadis juga ada. Seperti ini Pak, contohnya hewan yang bertaring gitu ya, itu nggak boleh gitu. Kalau di Advent itu kan kayak udang itu dibilang haram. Di dasarnya karena itu ditulis bahwa
yang bersisik dan bertulang belakang. Nah, itu yang bisa dimakan. Sedangkan kalau tidak bersisik dan bertulang belakang, itu artinya dasarnya. Maksudnya sehingga disebut misalnya udang, kepiting, apa semua, belut, itu nggak bisa. Nah, saya kurang tahu kalau di segi Muslim itu pandangannya gimana terhadap binatang-binatang itu, baik yang di darat maupun yang di air. Ada juga Pak di dalam hadis itu yang berbicara tentang hewan yang menjijikan ya, terlihat itu nggak boleh juga. Hanya sebatas itu sih sebetulnya. Tapi secara spesifik ya enggak. Binatang-binatang apa nggak disebutkan. Tapi yang dirasa menjijikan itu tidak boleh. Bertaring tidak boleh. Yang tadi bangkai, babi itu tidak boleh. Itu Pak. Oke. Kemudian juga yang agak bertentangan sih juga dengan pemahaman Kristen itu, kalau saya tidak tahu orang Kristen lain. Kayak yang lalu saya menjelaskan tentang, karena bilang dosa warisan, jadi kita berbicara tentang Adam dan Hawa. Jadi kalau nggak salah, kalau saya kan menjelaskan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan dari tanah yang, dan mereka itu sudah ada di bumi. Sedangkan dari Muslim itu bahwa Adam dan Hawa itu di surga dan dibuang ke bumi, kalau nggak salah begitu. Nah, saya juga ingin pemahaman yang lebih jauh tentang hal itu. Kalau bisa dijelaskan, silakan. Oh, yang masalah ini ya, Adam dan Hawa ini ya. Iya, kalau kita kan dia diciptakan pada hari ke-6 itu sudah di bumi. Bukan di surat Al-Baqarah 35 Bang Marsal. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 35. Wahai ya Bani Adam itu ya, suratnya itu. Al-Baqarah 35. Sebentar aku lihat ya Bang dah. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, itu tadi kan pertanyaannya Kristen, apakah Adam itu di surga? Iya, dari surat Al-Baqarah 35 itu menjelaskan bahwa Nabi Adam itu memang ada di surga awalnya gitu. Bahkan dilarang mendekati pohon kalau bagi teman Kristen ini ya, buah pengetahuan ya. Kalau di kami lain lagi namanya gitu Pak. Iya, kalau di situ di Alkitab itu dibilang buah pengetahuan baik dan jahat. Memang versinya berlainan karena kalau kami itu mungkin Taman Eden itu ada juga orang bisa memahami bahwa Taman Eden itu surga. Tapi dalam pengertian saya kalau saya membaca bahwa Tuhan itu membuat Taman Eden itu di bumi. Jadi setelah dia membentuk Adam dari tanah liat dan menghembuskan nafas kehidupan, demikian juga menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Nah, kemudian mereka ditempatkan di Taman Eden dan dijelaskan bahwa di taman itu ada beberapa sungai yang mengalir ya. Jadi kenapa saya bilang itu di dunia, karena sungai itu ada sungai yang masih ada sampai sekarang kok di Timur Tengah. Jadi itulah yang kenapa iya, jadi saya meyakini bahwa sungai itu sehingga artinya dari kayak kalau kita berbeda itu nggak masalah, itu ya terserah kita masing-masing kan punya perbedaan sendiri. Jadi nah itulah maksudnya salah satu perbedaan yang saya perlu penjelasan lebih dalam lagi. Kalau kami juga ada sih Pak, di Al-Quran itu banyak menceritakan bahwa di surat Al-Araf itu juga ada itu 189, 18, 19 itu ada kalau cuman untuk penciptaan Adam gitu. Cuman begini Pak, saya mau artinya kita diskusi santai ini, rujukan, cuma kan gini, kalau menurut Bapak ketika kita berbicara kitab suci, landasan kitab suci itu apa sih menurut Bapak gitu? Sampai dia disebut kitab suci gitu. Ya, semua orang berbicara bahwa itu adalah kitab suci kan. Jadi masing-masing punya kitab suci. Muslim dengan Qurannya disebut kitab suci, Kristen dengan Alkitabnya. Ya, kitab suci menurut saya kalau di dalam versi kami ya, saya tidak tahu dengan sekali lagi saya kadang-kadang punya pendapat yang sesuai dengan apa yang di dalam Alkitab. Misalnya setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah kan. Jadi
semua tulisan-tulisan Alkitab itu memang diilhamkan karena dalam sejarahnya bahwa ya ini kita pelajari saja bahwa Alkitab itu ditulis dalam kurun waktu yang cukup lama oleh lebih dari jadi ada puluhan orang yang menulisnya. Kemudian juga dia dilandasi dengan bukti-bukti berdasarkan prasasti ataupun arkeologi dan juga temuan-temuan misalnya papirus-papirus atau batu-batu prasasti dan juga temuan-temuan seperti yang kita ketahui misalnya apa tuh istilahnya yang gua-gua itu di Laut Mati. Nah, itu. Jadi landasan-landasannya seperti itu. Kalau menurut Bapak, ketika kita berbicara kitab suci berarti berbicara yang kayak mungkin Bapak saya ini ke Bapak berarti berbicara firman Tuhan atau wahyu itu sendiri, betul ya Pak ya? Iya betul. Nah, ketika misalnya dalam penulisan wahyu itu terkadang penulisnya bertentangan satu sama lain atau penulis lain bertentangan satu sama lain dan bahkan contoh misalnya saya menuliskan di cerita ini berbeda dan cerita itu berbeda, menurut Anda bagaimana itu Pak? Kalau bagi saya, kalau misalnya pun berbeda, yang penting tujuan akhirnya itu tidak sama. Karena kalau saya bilang ya, kemungkinan saja terjadi perbedaan karena misalnya penulisnya, misalnya dia memahami dari apa yang didengar lain, kemudian dari orang lain menulisnya dari apa yang didengarnya mungkin dia tafsirkan dengan lain. Berarti kan bisa ada perbedaan cerita nanti di situ ketika kita memahami itu berbeda. Contoh gini, saya mendengar cerita Bapak dari Pak Kiki, terus saya mendengar cerita Bapak dari Pak Marsal. Nah, kira-kira berdua ini bisa ada versi yang sama nggak? Pasti akan berbeda dibanding ketika saya mendengar cerita langsung dari Pak Christian gitu kan, Pak? Ya bisa saja. Contohnya di Alkitab juga saya tahu sendiri lah. Saya bilang lihat juga enggak. Saya rasa semua sudah tahu, apalagi kalau orang yang suka menyelidiki kitab kan pasti tahu. Mungkin juga begitu juga sebaliknya ada teman-teman, kalau saya kan tidak suka otak-atik Quran hadis. Mungkin juga ada kalian sudah dengar orang-orang yang bilang, oh di Quran di hadis ada perbedaan begini-begini. Nah, kalau saya misalnya, saya kasih contoh. Di Alkitab misalnya tentang silsilah Yesus itu kan ada juga dua versi yang beda, keturunannya begini, saya ceritakan nama ini dan ini misalnya. Bukan hanya itu aja, kalau kita lihat kontradiksi kelihatannya juga banyak, tapi kalau saya hanya mengambil, saya mempelajarinya bagaimana ya ini, kenapa kira-kira terjadi perbedaan. Tetapi kalau bagi saya itu tidak mengurangi apa yang saya imani, karena bagi saya tujuan keseluruhan Alkitab ini dari versi saya sebagai orang Kristen, keseluruhan dari Alkitab itu adalah menceritakan tentang pusat Alkitab adalah Tuhan Yesus Kristus, dan tujuannya cuma satu, yaitu bagaimana supaya kita kembali, mungkin kalau di bahasa itu kemudian kita kembali kepada rekonsiliasi antara manusia dengan Allah, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah saat yang di ciptaan pertama, dan itu yang dikembalikan oleh Yesus, dan itulah yang kita imani dan yang kita tunggu. Sampai saat ini kita tetap menunggu. Itu ya Pak ya. Makanya ada penebusan dosa. Jadi tadi ada istilah dosa waris, tunggu saya jelaskan dulu ya. Tadi ada orang yang bicara dosa waris. Saya bilang, saya tidak tahu kenapa ada orang berkata dosa waris. Tetapi kalau saya cari pahami kenapa mereka katakan dosa waris, itu bukan berarti dosa perbuatan mereka kok diwariskan kepada saya. Menurut saya mungkin timbul kata orang mengistilahkan waris. Kata waris itu bukan karena apanya, tetapi akibat dari kesalahan Adam dan Hawa itulah yang kita masih tanggung sampai sekarang. Contohnya, kita bisa sakitan atau bisa mengalami suatu penyakit. Bahkan yang paling ujung-ujungnya ialah kita mengalami kematian. Sampai sekarang masih kena begitu Pak? Maksudnya sampai sekarang? Artinya begini kan Bang, kita kan melihat ada orang kena penyakit, ada orang bisa mati, apalagi kematian. Itu yang paling utama yang semua orang bisa alami, bahwa semua kita mati.
Itu kan itu yang jelas-jelas kita tidak bisa hindari. Itu adalah akibat dari dosa. Nah, Saya pikir kalau kematian itu adalah yang sebab dari ditebus oleh takdir, Yesus. Pak. Kalau kematian itu sebab dari takdir sebenarnya, bukan? Itu bukan takdir. Karena begini. Artinya kalau kematian itu ketetapan, tidak ada hubungannya dengan dosa sebenarnya. Kalau saya paham saya ya. Ada. Karena kalau saya ada. Karena begini, akibat dosa Adam sehingga Tuhan berfirman kepada Adam bahwa dia harus bersusah payah sampai dia akan kembali menjadi debu. Itu bukan tadi. Jadi maksud saya begini. Kalau kita mengambil ranah itu yang Bapak bilang kematian adalah bentuk dari dosa juga, cara mengukur kematian itu bagaimana gitu? Misalnya contoh ada yang meninggal 68 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun. Iya. Bahkan ada anak yang baru lahir meninggal gitu. Betul. Nah, cara Jadi mengukur dasarnya kalau begini. Bapak bilang dia dosa waris, dosa saya karena ukurannya dosa itu begini. bagaimana? Saya ukurannya begini. Karena ketika Tuhan menciptakan dunia mulanya termasuk Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan bukan untuk kematian. Tuhan menciptakan mereka untuk hidup yang kekal. Nanti setelah mereka melakukan pelanggaran, yaitu makan buah itu sesuai perintah Tuhan, jangan makan. Nah, dari situlah mereka mengalami akibat-akibat daripada kesalahan mereka, termasuk kematian. Nah, itulah yang dijelaskan ya. Itu sesuai yang saya imani ya. Terima kasih. Iya, itulah saya bilang tadi. Memang betul. Oke, saya sepakat dengan Bapak itu. Kalau memang Bapak merujuknya dosa itu adalah bentuk dari kematian. Cuma kan bagaimana bisa kita mengukur kalau dia sepadan dosa misalnya, wah ya sudah umat ini mati sama gitu, oh ya iya wajar karena dosa gitu. Cuma kan cara mengukurnya dia ini bagaimana? Ada yang juga baru bayi meninggal, ada, makanya saya bilang tadi baru umur 30 sudah meninggal, 20 bahkan 50 bahkan lebih dari itu. Nah berarti beda-beda dong Tuhan menafsirkan dosa ini dengan kematian gitu. Saya rasa kalau berapa umur orang bisa hidup itu saya tidak bisa masuk campur. Itu adalah kemahakuasaan Tuhan yang menentukannya. Saya tidak bisa memberikan jawaban terhadap itu. Oh oke. Terima kasih. Nah saya lanjut satu ya host sebelum ke teman-teman lain ya, izin ya. Nah kalau berbicara tadi Bapak bilang dosa waris itu adalah bentuk dari Tuhan itu sendiri menebus dosa umatnya, banyak hal yang sebenarnya jadi tanda tanya dari situ. Yang pertama adalah bukankah Tuhan itu adalah maha kuasa? Bagaimana bisa maha kuasanya Tuhan manusia yang berdosa yang dia ciptakan, tetapi harus Tuhan itu sendiri yang menebus dosa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita melihat dari segi persepsi penyaliban tadi gitu kan. Nah di Matius 26:1-2 di situ di Matius dibilang kedatangan Yesus adalah untuk disalibkan, betul ya Pak ya? Kalau kita merujuk ke Bible itu sendiri gitu. Nah tetapi di Matius 27:46 justru kebalikannya Pak, Yesus itu berteriak minta tolong kepada Tuhan dengan sebutan Eli Eli lama sabachthani. Nah, ini kan agak aneh sebenarnya kalau kita merujuk ke Bible itu sendiri. Tuhan tahu dan menyerahkan dirinya untuk dosa, tetapi Tuhan masih berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan, bahkan berteriak Eli Eli lama sabachthani. Ini kan agak rancu kalau kita lihat Pak, seperti itu. Silakan. Yang pertama tadi apa? Jadi gini, tadi kan saya bilang saya sudah ingat. Saya punya pertanyaan sebenarnya yang lebih ekstrim terhadap itu. Bukan pertanyaan, pernyataan. Jadi saya bilang begini, kalau Tuhan tidak menginginkan ada kematian, kenapa dari awal saja dia tidak mengadakan iblis? Ya kan? Itu saja sih singkatnya. Artinya saya pikir-pikir, loh kok Tuhan, kenapa iblis nggak dibinasakan dari awal sehingga manusia itu yang Tuhan ciptakan, artinya semua ciptaan Tuhan itu tidak akan binasa. Begitu ya. Kalau bicara, kenapa begini, kenapa ini ya. Tetapi bagi saya begini, justru Tuhan menciptakan manusia itu karena manusia adalah makhluk termulia. Tuhan memberikan akal kepadanya dan memberi kepada
kebebasan kepada manusia juga untuk mentaati dia atau tidak mentaati dia. Itu adalah pilihan. Jadi bagi saya, hidup mereka mereka memilih seperti itu. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, kemudian dilanjutkan, ya sudah, kita sudah tahu semuanya sampai pada yang sekarang. Nah, kaitan dengan dibilang tadi bahwa Tuhan datang melalui Kristus untuk menembus umat manusia. Nah, itu sudah jelas. Dalam nubuatan para nabi juga sudah ada ratusan tahun sebelumnya. Kemudian ditanyakan tadi, kenapa dia malah masih berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu yang dia teriakan. Jadi dikatakan dalam Alkitab, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu dalam konteks pemahaman saya ya. Pemahaman saya, di mana saya meyakini bahwa Kristus adalah manusia dan juga Allah karena roh Allah hidup di dalam dia. Nah, dalam konteks ini bahwa makanya kalau dibilang, kenapa kalian kok Tuhan mati? Itu yang kami bilang bahwa yang mati adalah kemanusiaannya. Dan di saat dia berteriak itu, dia berteriak kepada Allah seolah-olah bahwa keilahiannya saat itu hilang. Tinggal dia sendiri sebagai Yesus, sebagai manusia. Maka Allah dibilang, makanya ini susah dipahami kalau dijelaskan ya. Allah meninggikan dia lebih tinggi daripada malaikat. Sehingga dikatakan bahwa dia sendiri yang dapat memberikan hidup kekal kepada manusia. Oke, kita lebih mengkerucutkan lagi Pak. Ketika Bapak bilang tadi rohnya itu beda dengan jasad dagingnya, saya pikir begini Pak, ketika Bapak berpisah dengan roh Anda, itu sudah tidak bisa dikatakan satu. Tetapi kalau dia satu, harusnya ketika daging merasakan sesuatu, roh itu bisa merasakan Pak. Kan seperti itu. Nah, ini kesannya Bapak membedakan antara daging dan roh tadi. Kalau Bapak membedakan begitu, namanya manusia Pak, itu ketika berpisahnya jasad dengan roh itu sudah tidak bisa disebut utuh lagi, tidak bisa disebut lagi manusia. Nah, ketika Yesus disalibkan dia kan masih utuh. Nah, roh keilahiannya mana? Apalagi kalau kita buka Zakaria 1 ayat 2 itu bertentangan sekali Pak, bahwa roh di situ diciptakan. Nah, berarti Yesus ini punya dua roh lagi gitu. Roh sebagai manusia atau roh sebagai ilahi, kan begitu? Ya. Karena di Kristen ya, bahwa Yesus itu bukan manusia yang lahir sebagai manusia biasa. Dia, ya kita tahu sendiri bahwa dia lahir dari seorang perawan. Dia lahir bukan karena hubungan nafsu manusia atau karena dari sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Tidak. Artinya saya rasa kita sama-sama tahu itu bahwa dia lahir dari dikatakan oleh Gabriel bahwa kamu akan dihinggapi oleh Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaungi kamu dan engkau akan mengandung. Itulah makanya kalau kita manusia seperti saya kan kita punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Nah, ya kita ini gabungan dari laki-laki dan perempuan, sedangkan Yesus tidak. Dia hidup atau lahir karena Maria itu dinaungi oleh kuasa Allah. Jadi dia lahir dari Roh Kudus. Dulu saya pernah berkata seperti itu, artinya mencoba memasukkan akal manusia ke dalam memasukkan bagaimana ke kuasa Allah ke dalam akal manusia. Saya sampai terangkan kepada orang seperti ini. Nah, begini Pak, saya mau tanya Allah nih. atau Roh Kudus. Yesus ini manusia bukan? Itu selalu di mana-mana orang bertanya seperti itu. Saya sudah menjelaskan, tetapi iya kan begini. Kalau kita merujuk ke dia manusia, dia manusia, nanti akan bertentangan dengan 2 Yohanes 1:7 justru Pak. Apa 2 Yohanes? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kan begitu. Artinya memang dia manusia gitu.
Kalau Bahkan tidak dikatakan pernah saya Yesus bahkan Kristus, saya tidak pernah dapatkan ayat itu yang bawa mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Itu sendiri tidak pernah. Justru banyak ayat yang membantah itu gitu. Bahkan makanya tadi saya bilang kalau Bapak membawa dalil aku ada sebelum Abraham, bahkan kalau kita mau merujuk ke kisah para rasul yang dituliskan ini, Melkisedek lebih hebat lagi daripada Yesus, Pak. Kenapa tidak dituhankan? Dia tidak berawal, tidak berakhir, bahkan tidak bersilsilah, Pak. Melkisedek tidak bersilsilah. Kalau terus yang kedua, poinnya ketika biasa teman-teman Kristen membawa, oh iya dia datang dari atas dan dari bawah, dia akan ke atas lagi ke surga. Elia bahkan manusia yang bisa menghidupkan orang mati tanpa berdoa, Pak. Kalau Yesus masih berdoa dia menghidupkan manusia, bahkan dia terangkat ke surga lebih hebat lagi gitu. Elia. Aku boleh izin menjawab? Lanjut teman-teman lain. Mohon maaf ini host kebanyakan bicara mungkin saya. Silakan teman-teman. Lanjut aja, ya. Kalau soal Elia itu kan juga bagaimana kalau kalian percaya tentang itu ya. Bagaimana ketika tidak Yesus percaya, dimuliakan? Pak. Cuman kan di Alkitab itu dijelaskan, di Bible itu dijelaskan. Artinya kalau kita menggunakan akal pikiran yang sehat, bahkan Elia lebih hebat juga gitu kan. Dia bisa menghidupkan orang mati tanpa berdoa. Tetapi kalau Yesus masih berdoa dulu baru menghidupkan Lazarus, kan begitu. Berarti ada sosok yang dia mintakan dulu gitu. Nah kalau Elia tidak, justru bahkan dijelaskan tidak berdoa. Nah kalau Bapak berbicara aku datang sebelum Abraham, makanya saya bilang tadi Melkisedek pun bisa jadi rujukan karena Alfa dan Omega itu justru dijuluki ke Melkisedek juga gitu. Bahkan dia tidak bersilsilah, kalau Yesus kan masih bersilsilah, Pak, gitu. Lanjut ya teman-teman lain. Iya, tapi selanjutnya juga kita lihat bahwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, justru Musa dan Elia ada di situ. Berarti nanti jatuhnya dan Allah berkata, iya, jadi artinya begitu hebatnya Yesus, Allah memuliakan Yesus sehingga Musa dan Elia harus menjadi saksi bagaimana Allah memuliakan Yesus, dan Allah bilang dengarkanlah dia, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Gitu. Terima kasih. Karena dia sebagai anak yang kukasihi itu karena dia utusan, Pak, tidak dituhankan gitu, bukan menjadi Tuhan. Makanya kan dia bantah itu beberapa dalil menyebabkan, bahkan di Matius 13:58 Yesus itu mengaku nabi bukan mengaku Tuhan gitu. Bahkan banyak keterangan sebenarnya di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya ada sosok lain yang memberikan dia kekuatan gitu. Bahkan betul. Silakan. Pak Bebi mungkin mau nambahkan, silakan Pak Bebi. Mohon maaf. Betul, di dalam dia kan ada Allah sendiri. Nah, makanya itu Pak, ketika ada ayat yang menguntungkan, Bapak bilang di dalam dia ada roh ilahi, tapi ketika dia disalibkan Bapak bilang roh ilahinya sendiri. Ini yang saya bilang kan. Iya, betul. Ketika menguntungkan teman-teman bilang dia roh ilahi, ketika ada penyaliban Bapak bilang roh ilahinya berbeda antara daging dan ilahi. Ini yang kadang saya herannya ke teman-teman Kristen gitu. Ketika ada yang tidak bagus untuk Yesus, dipisahkan roh ilahinya, tetapi ketika ada yang bagus, oh dia karena dia Tuhan, dia satu dengan roh ilahi gitu. Karena begini, karya keselamatan manusia itu melalui Kristus Yesus itu memang adalah menjadikan dia sebagai korban untuk menembus dosa. Berarti kerjasama dong Tuhan dengan iblis nantinya. Ya, Pak, betul. kalau Bapak bilang begitu. Itu adalah karya keselamatan Allah. Berarti lebih sama posisi nih iblis dengan Tuhan itu. Iblis justru mau menggagalkan karya keselamatan itu. Bukankah Yesus pernah berkata, jangan kamu kira aku tidak bisa mendatangkan pasukan malaikat untuk menyelamatkan dia saat dia mau disalib. Tetapi kenapa dia harus taat kepada Bapa? Itu saya bisa bantah dalilnya. Bahkan malaikat memberi kekuatan kepada Yesus sampai ketakutan loh. Iya. Bukan. Itu karena kan begini, itu yang dibebankan tugas yang dibebankan pada itu kan sangat berat. Nah, harus ketika Bapak bicara tugas dibebankan kepada dia berat, berarti dia bukan Tuhan, Pak. Karena hanya orang biasa yang ketika dibebankan tugas itu masih ada yang tidak mampu gitu. Kalau Tuhan, saya pikir sang pencipta masa seperti itu kan gitu.
Inilah kadang agak bingungnya teman-teman Kristen itu seperti itu. Iya, betul. Oh, bukan teman-teman Kristen yang bingung, Pak. Orang-orang yang bukan Kristen yang bingung. Kalau kami tidak bingung karena kami mengerti bagaimana posisi Bukan Pak, kalau Bapak karena Yesus ranah itu iman, sebagai Pak. manusia dan sebagai Allah. Karena Bapak menggunakan ranah iman, tetapi kalau kita mengulik lebih dalam isi Bible justru bertentangan, Pak. Makanya saya bilang kalau sudah bicara iman, setengah mati. Iya, itu kan. Tapi iman itu sendiri kan tumbuh dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita yakini, dan apa yang kita harapkan. Gitu. Walaupun bertentangan gitu. Oh, bagi kami tidak ada yang bertentangan sebenarnya. Karena kami memiliki pemandangan, menganalisa, memahaminya dari segi kemahakuasaan Tuhan. Kami tidak memaksakan sesuatu untuk dimasukkan kemahakuasaan Tuhan itu mau dimasukkan ke dalam pikiran. Nah, tadi saya bertanya kepada orang itu sampai nggak tahu gimana sampai roomnya ditutup. Tadi sempat ditanya bahwa misalnya ya, Yesus mau datang itu akan dilihat semua orang. Baru saya kasih pemikiran begini, bumi ini bulat. Bagaimana dia datang dan semua mata bisa melihat sampai ada yang bercerote, kan bisa Google, ada media sosial, begitu kan? Tapi iman kami seperti itu, memang Yesus akan datang, sebagaimana dia terangkat, dia akan datang, tetapi kan perbedaannya adalah bahwa dia datang sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, walaupun dalam berupa manusia. Nah, kalau semua orang bisa melihat dia, bagaimana bumi ini bulat dan semua orang bisa melihat dia? Nah, tapi itu saya bisa jawab karena saya memahami dari Tuhan yang Maha Kuasa itu dia menguasai segala waktu dan segala tempat. Dan itu tidak akan bisa dipahami oleh akal sehat. Silakan Pak Bebi. Kalau tidak memahaminya dari segi kemahakuasaan. Silakan Pak Bebi. Bang Haiker, selamat pagi Bang Haiker. Bang Haik, Muslim apa Kristen Bang Haik? Bang Haik. Bang Haik. Bang Haiker. Bang Marsal monitor. Kayaknya tidur ini host Bang Haik. Aman. Aku tunjukin data aja, santai. Bang Haik, Muslim apa Kristen Bang Haik? Selamat pagi Bang Haik. Ketiduran kayak ini host. Jadi berhala. Pak Bebi aja dulu lanjut mungkin teman-teman. Udah dibuka emailnya tuh. Muslim apa Kristen Bang Haik? Oh iya saya. Saya Muslim apa Kristen saya? Saya. Iya saya. Oh saya ada Muslim. Assalamualaikum akhi. Ya waalaikumsalam. Ya, lanjut Bang Bebi, silakan ada yang ditambahkan. Dari saya atau Bang Bebi? Dia katanya Bang Bebi katanya mau bicara tadi. Bang Bebi. Halo, selamat pagi. Pagi. Dari Kristen atau Islam? Pagi. Aku Katolik. Oh, Katolik. Ya lanjut. Silakan, ada yang mau ditanggapi mungkin? Aku dengar dulu ya, soalnya belum sepenuhnya aku memahami apa sih pembahasannya. Ya silakan teman-teman Muslim lainnya. Ya tadi Pak Christian yang menghalangi karya penyaliban itu iblis, datanya di mana Bang Christian? Halo? Ya datanya di mana? Yang menghalangi karya penyaliban itu iblis, datanya di mana? Terlalu banyak kalau saya mau bilang. Salah satu adalah bahwa kita bukan berperang melawan daging dan darah, tetapi kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jati udara. Nah, semua itu menggambarkan kekuatan iblis. Dan di mana dalilnya Pak? Bisa Pak disebutkan? Iblis selalu mencari cara, termasuk kan dia mencoba Yesus itu kan salah satu adalah untuk menggagalkan Yesus. Kalau Yesus gagal dari saat dicobai. Dalil karya penyaliban itu iblis, ya kan, yang menggagalkan. Mana dalilnya? Itu saya bisa menunjukkan dalil yang berkarya
penyaliban itu iblis justru. Kalau ya maksud saya kan kita kan mengertikan bahwa kalau saya bilang menggunakan dalil gimana ya? Kalau kita kan hanya menyatakan bahwa ada pekerjaan kuasa Tuhan dan pekerjaan kuasa iblis. Tentu saja kuasa Tuhan dan kuasa iblis bertentangan. Tadi kan kata Bapak Christian, yang menggagalkan karya penyaliban itu iblis. Nah, saya minta dalilnya di mana? Bukan maksudnya iblis tidak akan menghendakikan. Kan begini, iblis kan tidak menghendaki manusia diselamatkan. Iblis menghendaki manusia itu binasa. Sedangkan Tuhan menghendaki manusia itu untuk hidup. Itu saja kok kalau mau bicara dalil. Berarti nggak ada dalil itu Bapak. Kita begini Pak. Narasi tadi. Keseluruhan saja keimanan kita itu sudah nyata bahwa iblis tidak mau kita hidup, iblis mau kita mati. Itu dan aja. Kalau sudah masuk ranah iman setengah mati, Hos. Nggak bisa nunjukin data, tapi bukan setengah mati maksudnya. Asal ngomong harus membaca, harus membuka bilang, oh setan iblis bagaimana menghendaki, bukan asal ngomong. Itu saja kok secara kesimpulannya. Terlalu banyak kalau bilang oh mau selidiki lagi, mau Google satu-satu, search lagi begitu. Itu saja kesimpulannya bahwa iblis tidak menghendaki manusia selamat. Iblis menghendaki manusia binasa. Tuhan menghendaki supaya kita hidup kekal. Begitu saja. Berarti Tuhan kalah dong dengan iblis, Pak. Dengan pernyataan Bapak begitu. Saya tidak bilang Tuhan kalah. Justru Tuhan menang. Dengan kematian Kristus di kayu salib, kita justru namanya kematian berarti kalah, karena Pak. dosa kita. Kan begitu, karena Siapa dia bilang dia mati? Bukankah dia hidup pada hari yang ketiga dan dia bangkit dan dia hidup selamanya? Justru dia dihidupkan, Pak, dibangkitkan. Saya tidak ayatnya, Pak. Dia tidak hidup, dibangkitkan, Pak, justru. Iya, betul. Nah itu makanya kalau dia dibangkitkan berarti ada sosok yang membangkitkan, Pak. Ini Bapak ini kok Bapak sendiri tadi larang kita comot-comot ayat atau penggal-penggal ayat. Justru Bapak sendiri yang penggal-penggal ayat Bapak ini sendiri untuk membenarkan sesuatu yang salah. Justru kami hadir itu meluruskan, Pak. Aduh, Bapak ini yang comot-comot ayat dari tadi saya perhatikan, memotong-motong ayat yang tidak dibangkitkan. Bapak bilang bangkit sendiri. Dari mana bangkit sendiri? Di ayat kok jelas dibangkitkan kok. Udah jelas itu. Banyak dalil yang menunjukkan. Makanya saya bilang, Pak, kita ini silakan. Bahkan saya membawa data, Bapak bantah sendiri data Bapak. Makanya saya bilang, saya mau percaya data Bapak atau Bapak ini yang secara asumsi tidak menampilkan data. Kan ini yang aneh. Bapak nih tadi berkata yang menggagalkan, yang menyangkal penyaliban itu iblis. Dalilnya di mana? Itu jangan asal ngomong hanya doktrin yang diutamakan. Mana datanya di mana? Saya bukan bilang doktrin. Saya rasa semua orang juga di dunia tahu bahwa iblis itu adalah si jahat dan menghendaki kita binasa. Kalau Tuhan menghendaki kita hidup. Datanya di mana, Bapak? Itulah. Aduh. Data yang kuasa setan saja dalam kehidupan nyata seperti itu, Pak. Apalagi kalau mau bilang mau data-data. Yang menyangkal penyaliban itu iblis. Dalilnya di mana, Pak? Tentu yang akan menggagalkan. Saya bilang menggagalkan, bukan menyangkal. Bang Dah, aku izin dulu ya, ganti handphone dulu ya. Iya, Bang. Iya, Bang Barsa. Ya, datanya di mana, Pak, yang menggagalkan itu? Siapa? Iblis. Mana dalilnya? Gitu. Jadi nggak asal ngomong gitu, asumsi. Di mana dalilnya? Kalau saya bisa menunjukkan justru penyaliban itu karya iblis. Oke, tunjukkan aja karya iblisnya penyaliban gimana. Di Lukas 22 nomor 2 sampai 6. Coba dibaca, Bapak. Coba dibaca itu. Coba dibaca kencang yang kuat. Lukas 22 kenapa? Kenapa? Iblis itu berjasa buat Bapak itu. Oh begini, oh itu tentang masalah misalnya kenapa dipakai Yudas, ya kan? Iya, justru di situ iblis itu berjasa buat Bapak itu. Di situ Bapak punya Tuhan. Jadi, karya penyaliban itu saya tidak pakai asumsi gitu.
Di sini justru yang karya penyaliban itu justru iblis gitu. Bukan yang seperti Bapak katakan tadi. Iblis berperan untuk menyalibkan Yesus. Iya, berperan. Justru karya iblis, bukan karya Allah, bukan karya Tuhan. Iya, itu kan dalam pengertian Anda mau bilang juga ada dalilnya. Berjasa, Pak. Coba dibaca, Pak. Masa nggak mau baca sih, Pak? Maka masuklah iblis. Saya bacakan ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, ya kan? Yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Bisa-bisanya Tuhan punya murid, salah satunya iblis gitu. Saya sudah bilang kan begini. Sama saya bilang berarti, tadi, bahwa dari awal juga hidup adalah pilihan. Menurut Bapak, iblis ini berjasa apa tidak gitu? Bukan iblis berjasa, itu kan adalah pilihan hidup dari Yudas. Enggak, kalau nggak ada iblis, Bapak nggak ada Tuhan, nggak punya Tuhan, Pak. Begini, saya tidak ini mau kalau nggak ada iblis, karena itu kalau sudah iblis jadi, nih, kan? Kalau iblis tidak merasuki Yudas, Bapak ini nggak punya Tuhan, Pak. Bang, bentar ya Bang ya. Bang, ini di bawah ini ada yang tapping nih kayaknya apa namanya tuh menghujat-hujat, tolong suruh naik bentar itu. Sudah Zaki suruh naik kan? Nggak mau naik gitu Pak. Zaki sudah nggak mau naik. Kalau mau apa suruh ikut diskusi di atas. Ya lanjut. Pertanyaan saya Bapak Christian, iblis ini berjasa apa tidak, Pak, terhadap keimanan Bapak? Tidak. Karena kalau Yudas tidak menjual Yesus, ini Bapak ini nggak punya Tuhan, Pak. Nggak ditebus dosanya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak berdasarkan asumsi seperti Bapak ya. Betul. Asal ngomong gitu, nggak ada data. Saya ada data ini. Oh ya. Tapi data Anda kan iblis ke Yudas, bukan iblis ke salib Yesus. Cuman paling kali kan ada korelasinya, itu jalan ceritanya seperti itu. Oke, silakan. Tapi saya tidak mau berandai-andai. Saya tidak mau berandai-andai, ya itu betul iblis merasuki Yudas. Yudas menyerahkan Yesus, mengkhianati Yesus. Tetapi tetap apapun itu, bagaimanapun itu, kalaupun berandai-andai ya, Tuhan pasti tidak akan gagal. Karya keselamatan Tuhan bagi umat manusia itu untuk menyelamatkan manusia itu pasti tidak pernah akan gagal dengan cara apapun. Aduh, si Bapak. Dalilnya di mana, Pak? Begitu. Yang menyangkal penyaliban itu iblis, dalilnya di mana? Bapak jangan asal ngomong kayak apa ya? Oke, saya nggak mempunyai keimanan gitu. Kalau keimanan Bapak itu berdasarkan apa gitu? Berdasarkan dalil apa berdasarkan doktrin? Makanya saya tanya dari awal, Tritunggal itu Tuhan bukan kan gitu? Karena berat loh Pak kesudahan. Saya kan tidak bilang saya Tritunggal. Kalau orang pun menilai saya Tritunggal silakan. Saya tidak pernah menyebut saya Tritunggal. Berarti Bapak nggak bisa nunjukin data tadi yang saya tanyakan. Oke, masalah itu kan tetap yang menyangkal penyaliban itu iblis. Karena saya kan bilang begini, karya keselamatan manusia itu adalah lewat pengorbanan Yesus Kristus. Kalau iblis menghendaki kematian, itu saja bedanya. Walaupun saya bilang tidak bisa menunjukkan dalil, ya silakan. Berarti dengan terang benderang sebenarnya Bapak ini sudah mengakui bahwa Tuhan itu memang sengaja begitu bekerja sama dengan iblis. Karena begini Pak, ketika Bapak berbicara manusia sudah tidak bisa diselamatkan dan harus Tuhan yang menyelamatkan manusia itu sendiri, secara otomatis Tuhan ini berdrama gitu, bahwa dia gagal menciptakan manusia ini yang berdosa gitu kan begitu. Maka dia harus turun tangan melakukan penebusan dosa. Berarti secara garis besarnya Tuhan itu gagal menciptakan ciptaannya gitu. Makanya lahirlah Tuhan baru.
agar menebus semua dosa itu. Kan begitu. Kalau dia maha kuasa, maha mengetahui, harusnya dia sudah tahu ini ini akan terjadi, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi muter-muter Bapak sendiri. Karena jelas bahkan di dalil itu mengatakan bahwa Yesus ini manusia bukan Tuhan, Pak. Carikan saya satu di ayat Alkitab. Bapak bilang, "Yesus, aku ini adalah Tuhan. Sembahlah aku," misalnya begitu. Tidak ada, Pak. Saya sudah otak-atik di Bible itu tidak ada. Makanya saya bilang, Bapak berbicara kita berasumsi, justru Bapak yang berasumsi dari tadi, begitu. Kenapa kalian harus menuntut bilang Yesus adalah Tuhan, aku ini Tuhan, sembahlah aku? Kan Bapak yang mentuhankan dia, bukan saya. Makanya saya bilang tidak ada secara terang benderang di Alkitab itu, di Bible itu mengatakan dia Tuhan. Paling-paling kalau dikasih ayat bilang 10:30, aku ya betul, kalian menyebut aku Tuhan dan Guru, benar, karena aku adalah Tuhan itu dan bukan Guru. Tuhan, Pak, Tuhan. Nah, itu kan itu yang kalian bilang kan. Karena kita merujuknya ke asli, Pak, bukan terjemahan. Udah puluhan tahun saya pikir begini, Pak. Itu. Kalau Bapak lagi bernarasi ke sana, Bapak ke sana, Bapak harus buka beli Bible terbaru lagi. Itu ada perubahan lagi. Makanya saya bilang yang berkuasa di Bible itu bukan Tuhan, LAI, Pak. Bapak makan terjemahan mentah-mentah. Itu bukan teos tapi kurios. Nah, ini ada terjemahan baru lagi, Pak. Bapak sudah punya enggak? Kata firman itu diganti loh. Yohanes 1 ayat 1 sudah diganti. Nanti coba jalan-jalan ke Gramedia beli. Itu beda lagi nanti penafsiran Bapak lagi nanti. Makanya saya bilang ini yang berkuasa di Bible ini bukan Tuhan, LAI jadinya ini. Lanjut teman-teman. Bang Maher, Marsal, saudaraku, kalau kita lihat dari Bapak Christian ini tidak punya jadi apa yang tidak punya ilmu, turunin aja lah. Soalnya dari tadi saya perhatikan ini pakai asumsi. Jangan. Nggak boleh gitu. Bang Jaki, dicium kudus juga nih. Udah gak boleh gitu. Biar betah di sini. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah di usia senja ini. Pak Christian. Di sekarang lagi itu LAI sudah merubah lagi, Pak. Nanti coba jalan-jalan beli yang terbaru lagi. Apa? Yang dirubah apa? Coba saya pengen tahu ya. Aku bisa tunjukin, gak usah. Lanjut Bang Marsal. Itu ada saudara saya yang bisa membantu, Pak. Makanya saya bilang yang berkuasa di Bible itu bukan Tuhan, jadinya nanti LAI. Kalau data insya Allah aku lengkap, tenang, Pak. Oke. Coba ditunjukkan yang Firman, saya juga ingin belajar. Baik, ini Pak. Nanti Firman udah nggak ada lagi nih Pak, Firman Pak. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan, sabda Pak sekarang Pak. Sabda sudah ada. Sabda ada bersama Allah. Dan sabda sama dengan Allah. Nanti nggak ada Firman. Itu BIMK itu apa ya? Ini terjemahan baru nanti. Terbaru ini, Pak. Dan ada beberapa ayat itu maksudnya singkatan enggak betul. BIMK itu singkatan dari apa ya? Entahlah, Pak. Saya bukanya di sini nih. Ini kan Bambang Sujiwo. Ini LA itu. Tuh. Masa BIMK itu lembaga Alkitab Indonesia itu BIMK. Makanya saya bilang, Pak, yang berkuasa di Alkitab itu LAI. Singkatannya itu lebih singkatnya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nanti udah nggak ada kata firman nih, Pak, gimana tanggapannya, Pak? Kalau yang Bapak tanya merujuk BIMK ini apa, itu Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, Pak. Makanya saya bilang ada yang terbaru. Itu saya bilang tadi. Masa. Ini firman nggak ada lagi, gimana tanggapannya, Pak? Firman. Bukan cuma Yohanes 1, ada beberapa ayat itu tadi. Saya lupa semua itu, ada beberapa semua. Yang salibnya jadi nggak ada, Bang Dah? Iya, salib termasuk, Pak. Itu sudah tidak disalibkan lagi Yesus, Pak, tapi digantung di pohon. Coba lihat. Di kayu. Di kayu. Apa namanya? Masuk akal nggak itu? Makanya saya bilang Bible sini yang berkuasa nanti sudah LAI, Pak. Yang salib dirubah jadi pohon. Makanya tadi saya bilang Bapak merujuk ke kata aku guru dan Tuhan. Di situ kalau kita kembali ke original teksnya itu bukan theos tetapi kurios. Gitu. Karena begini, Pak, saya sering ke Thailand, saya sering ke Filipina, bahkan saya punya teman itu sahabat baik saya, Pak Robert. Itu dia bantah langsung. Bodoh orang Indonesia, dia bilang. Karena mereka enggak, saya tanya siapa? You know is Allah? I don't know Allah. I know my God is Yesus, no Allah, no Bapak. Dia bilang begitu sama saya, Pak. Coba lihat, Pak Robert, teman baik saya. Apa ya yang kayu salib? Makanya saya bilang Indonesia ini terlalu gabrul dengan terjemahan-terjemahan, Pak. Dan itu Bapak harusnya tidak bisa pungkiri, Pak. Itu kenyataan, fakta, Pak.
Makanya saya bilang, Pak, silakan dibantah Pak kalau ya. kita mau sebenarnya kok saudara saya ini Bang Marsal ini punya bahkan jangankan Bapak tanya original teks, beliau ini punya ini Pak, punya kodeks Pak Marsal ini. Bapak mau lihat kodeks sama dia ini ada, bahkan kayak ATM itu bisa jadi satu buku dari mana Pak? Besarnya kayak ATM kodeks P54 P52 ya. P52 Yohanes. P52 itu cuma selembar ATM Pak, bisa jadi satu buku, coba masuk akal nggak? Makanya saya bilang, artinya Pak, saya dari tadi itu meluruskan gitu. Ini ada begini loh, makanya saya bilang tadi ini akan ada terjemahan baru lagi Pak. Makanya saya bilang yang berkuasa di Bible ini, di Alkitab yang ini kok bukan Tuhan, jadinya kok berubah jadi LAI. Seenak-enaknya mereka mau merubah-merubah gitu. Nanti tuh ada beberapa ini yang diajukan lagi nih, perubahan-perubahan nama. Ya lanjut Bang Marsal. Iya, aku cuma mau nanya itu doang sih sebetulnya. Nanti mungkin Bang Baby ya, Bang Baby nanti bisa bantu mungkin sebentar ya, saya buka dulu ya. Ada lagi mungkin yang mau diubah. Soalnya tadi Koh Dondi sama Bang Zuma juga. Itu tadi kalau itu. Makanya saya bilang betul itu Bang. Iya, kalau masalah lanjut. Elia itu kan mereka juga akan menuntut supaya Allah itu jangan dipakai lagi. LAI akan dituntut. Coba Pak, bayangkan di Bible Bapak itu ada kata kafir Pak. Kafir itu dari mana Pak? Coba kata kafir. Masuk akal nggak? Untuk hal itu saya sudah beberapa kali jelaskan juga bahwa bahasa Indonesia itu mengalami perkembangan. Ya kalau kita belajar pelajaran bahasa Indonesia Justru kata kafir itu bukan kata perkembangan Pak, sebenarnya itu bentuk bahasa Arab Pak. Kafara itu yang ada itu cuma di Al-Quran Pak. Makanya Kafara saya namanya bilang, kafir. dengar dulu. Itu bukan bentuk perkembangan sebenarnya. Dengar dulu Pak. Makanya saya bilang kan, bahasa Indonesia itu kalau kita belajar bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Indonesia kan itu perkembangan. Kan awalnya bukan bahasa Indonesia kayak kita bicara-bicara sekarang ini kan dari dulu. Kan itu dari awal kan kita dari awal bahasa Melayu, bahasa dasarnya. Mungkin sebelum itu juga sudah ada. Jadi bahasa Indonesia yang sekarang kita pakai kan adalah perkembangan bahasa Melayu seperti orang-orang Malaysia. Oke, Pak, saya mau tanya. Baru Pak, kemudian boleh, kita mengalami serapan, namanya unsur-unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian masih ingat pelajaran untuk SMP SMA itu kita mengalami unsur menggunakan bahasa-bahasa lain yang dimasukkan dalam unsur serapan dari beberapa bahasa. Jadi begitulah perkembangan. Jadi bahasa adalah perkembangan. Mau bilang terjemahan kok nama ini berubah itu ya itulah perkembangan bahasa. Kemudian tata bahasa juga lain-lain. Tata bahasa asli mungkin Alkitab lain dengan tata bahasa Indonesia. Tidak bisa kita memaksakan bahasa Indonesia atau bahasa asli bahasa orang lain ke dalam bahasa Indonesia itu. Tetap konteks dan rasanya itu akan beda memang. Bukan Pak, maksud saya begini. Di mana sih bahasa Indonesia kafir? Coba saya tanya, apa kafir Pak? Bahasa Indonesia tidak ada. Makanya saya bilang tadi kata kafir ini merujuknya bahasa Arab gitu. Kafara itu cuma ada di Al-Quran Pak. Makanya itu yang saya bilang. Mungkin kata itulah yang diserap. Oke, ini kata ini dia diserap dari bahasa Arab. Lah dulu itu tidak ya kan? Justru tidak ada Pak. Nanti di TB2 itu ada, baru nanti berubah lagi. Makanya saya bilang Pak. Contoh kata kursi. Nah, sekarang kursi itu bahasa apa? Kata bendera itu bahasa apa? Dari bahasa apa? Itu kan bukan bahasa Indonesia asli. Kursi bukan bahasa Indonesia asli. Itu kan unsur serapan. Paham. Jadi kalau orang yang punya bahasa Makanya jadi kalau orang yang punya bahasa asli jangan pakai kata bendera, kalian pakai kata lain. Kita mau pakai kata apa? Enggak. Ya bisa ini Bang. Enggak paham dari tadi maksud saya. Kata kafir itu cuman ada di Al-Qur'an, Pak. Nah, Bapak tahu enggak arti kata kafir? Itu disalahgunakan dalam Alkitab, Pak. Artinya diubah. Paham enggak? Bang Maher. Ini kayaknya Bang Christian ini sepuh jadi kayaknya kurang apa namanya? Kalau ke original critical text dia nggak bakalan bodoh amat gitu. Enggak. Aku cuma mau sedikit doang. Mungkin nanti Bang Baby mungkin nanti bisa bantu ya Pak. Dong. Sebetulnya sedikit aja sih, saya nggak lama. Bang Baby atau Pak Christian mungkin tahu Santo Yohanes
Rasul Yohanes ya, murid Yesus itu, dia meninggal di tahun berapa, Pak? Pak Christian? Pak Bebi mungkin tahu itu. Pak Bebi. Pak Bebi, ada yang tahu kah? Halo, Pak Christian. Pak Christian bisa bantu jawab? Saya artinya begini. Kalau saya mau Google itu sih pasti dapat. Cuman kalau saya mendengar juga ada mendengar tentang cerita-cerita tentang misalnya Yohanes yang di pembuangan, kemudian dia mendapat wahyu sehingga waktu itu dia dituliskan, kemudian muridnya ya sampai kepada salah satu murid Yohanes itu Polikarpus. Ya kalau Anda juga